Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungannya. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, pembahasan kita kali ini mulai pembahasan baru bab 11. Jika kemarin kita sudah belajar tentang bab 10 yang membicarakan bagaimana ringkasan dari akhlak dan nasihat Nabi Muhammad SAW, maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih adab seorang anak perempuan ketika berada di rumahnya. Nah, pas banget kan untuk kalian yang sekarang sedang di rumah aja di tengah pandemi corona ini, maka kita pelajari secara mendalam bagaimana adab ketika berada di rumah. Nah, baiklah, Ustazah akan mulai membacakan Arabnya, kemudian menerjemahkannya per kalimat. Jadi bagi kalian, siapkan segera buku tulis dan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat terjemahan yang Ustazah bacakan. Ya, siapkan ya buku tulis dan pulpen atau pensilnya. Jangan lupa untuk tulis di paling atas Bismillahirrahmanirrahim, tanggal, bulan, dan tahunnya. Baik, bab 11. Adabul binti fi manziliha. Artinya, adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya. Manzilun bisa diartikan juga sebagai baitun, jadi rumah atau tempat tinggal. Paragraf 1. Yajibu 'alal binti, wajib bagi seorang anak perempuan. Yajibu 'alal binti, wajib bagi seorang anak perempuan antura'iyal adaba fi manziliha, untuk menjaga adabnya di dalam rumahnya. Antura'iyal adaba fi manziliha, untuk menjaga adabnya di dalam rumahnya. Bi antahtarima walidayha, hendaknya ia menghormati kedua orang tuanya. Wa ikhwanaha wa akhwatiha, dan seluruh saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya. Wa kullu man fil manzili, dan siapapun yang berada di dalam rumahnya. Wala ta'mal syai'an yughdibu ahadan minhum, dan janganlah melakukan sesuatu yang bisa membuat marah
salah seorang dari mereka. Dan janganlah melakukan sesuatu yang bisa membuat marah salah seorang dari mereka. Wala tu'anida ukhtahal kabirah, dan janganlah bersikap keras kepala kepada kakak saudara perempuannya. Kepada kakak perempuannya. Wala tukhasima ukhtahal shaghirah, dan janganlah bertengkar dengan adik perempuannya. Wala ta'khudha lu'bataha, dan janganlah kamu mengambil mainannya, bighairi ridhoha, tanpa keridoannya atau izin darinya. Wala tu'dhiya khadimataha, dan janganlah menyakiti pembantu di rumahnya. Baik, paragraf 1 Ustazah akan langsung menjelaskan ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang anak perempuan itu hendaknya menjaga adab di dalam rumahnya. Seperti apa sih menjaga adab di dalam rumah? Yang paling pertama, yang paling penting adalah kita wajib menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua kita? Ya, dengan apa? Pertama, membantu kedua orang tua kita, membantu pekerjaan rumah, ya. Jika kita melihat ibu kita sedang mencuci atau menyapu atau hal pekerjaan rumah yang lain, kita sebagai anak perempuan wajib membantu kedua orang tua kita, membantu ibu kita. Dengan cara apa? Pekerjaan rumah yang bisa kalian kerjakan, kerjakanlah, tanpa harus disuruh oleh ayah atau ibu kalian. Nah, jadi kalian harus bisa menjadi contoh buat saudara kalian yang lain. Apalagi kalian sekarang sudah masuk di pesantren kan? Kalian harus tunjukkan akhlak, harus tunjukkan adab kalian, perubahannya bagaimana. Nah, dengan cara itu, yang paling pertama kalian bantu pekerjaan rumah. Bantu ibu kalian di rumah, ya. Kalian bisa mencuci piring, kalian cucilah piring setelah makan. Kalau perlu jangan cuci piring hanya bekas makan kamu aja. Selagi kamu bisa, kamu bantu cuci piring bekas kedua orang tua kamu, kakak kamu, atau adik kamu. Setiap pagi, mulai dari bangun tidur, kamu sudah merapikan tempat tidurmu, kemudian menyapu halaman, kamu bersih-bersih. Apapun yang bisa kamu kerjakan, kerjakanlah. Itu bentuk cara kita menghormati kedua orang tua kita. Dan apabila kedua orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu, hendaknya langsung kita kerjakan tanpa harus menunda ataupun membangkang, ya. Selain itu, kalau kita punya saudara, kakak, adik, laki-laki maupun perempuan, kita wajib juga untuk menghormatinya, ya. Dengan cara apa? Ya, jangan sampai menyakiti atau membuat kakak, adik, laki-laki maupun perempuan kita itu menjadi marah kepada kita, ya. Jadi kita nggak boleh tuh bersikap keras kepala sama kakak kita, atau kita bertengkar dengan adik kita. Nah, biasanya kalau kalian iseng, itulah yang akan menjadi timbul pertengkaran. Seperti jangan kamu ambil mainan dari adik kamu atau kakak kamu atau apapun yang bukan milik kamu tanpa seizinnya, ya. Kalau kamu juga punya pembantu di rumah, harus menghormati juga. Jangan sampai menyakiti hatinya,
ya. Lanjut ke paragraf kedua. Terjemahannya. Wa anta la'aba binizamin. Dan hendaknya ia, seorang anak perempuan itu, bermain dengan binizamin. Binizamin dengan peraturan, ya. Apa sih peraturannya? Bil ghairi siyahin wala harokatin la taliqu biha. Peraturannya adalah bi ghairi siyahin, dengan tanpa menjerit atau berteriak. Siyahin artinya itu, wala harokatin, dan tanpa gerakan, la taliqu biha, yang tidak sesuai dengan permainan itu. La siyama idza kana ahadun fil baiti, terutama idza kana ahadun, apabila ada seseorang fil baiti, yang ada di dalam rumah, naiman, sedang tidur, au maridon, atau sedang sakit. Wa an la tal'aba bi syai'in mudirrin, dan hendaknya ia tidak bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Mislit turabi, seperti kotoran tanah, wan nari, dan api, wal awsakhi, dan kotoran sampah. Wa idza kanat indaha lu'batun, dan apabila seorang anak perempuan itu mempunyai permainan atau mainan, fatolabatha ukhtuha shaghirah, kemudian adik kecil kita memintanya, tu'tiha iyyaha, hendaknya kita memberikan kepadanya. Wahia masruratun, maka ia menjadi senang. Wala tamna'uha, dan janganlah melarangnya, likaila tabki, agar dia tidak menangis, fataghdaba 'alaiha ummuha, sehingga menjadi marahlah ibunya kepadanya. Ya. Jadi penjelasannya untuk paragraf 2 ini adalah, kalau kita ingin bermain, kita harus perhatikan peraturannya, ya. Peraturannya apa aja sih kalau untuk bermain di dalam rumah itu? Hendaknya nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh dengan suara keras, ya. Wala harokatin la taliqu biha, dan janganlah kalau kita bermain itu ada gerakan yang nggak sesuai sama permainan itu. Misalkan mainannya, kalau yang di dalam rumah kalian main apa? Permainan yang misalkan main ular tangga. Nah, jangan membuat gerakan yang di luar dari permainan itu. Misalkan kamu malah loncat sana, loncat sini. Nah, itu kan nggak sesuai dengan apa yang menjadi gerakan dari permainan itu. Atau apapun yang sehingga itu membuat keributan di dalam rumah, ya. Terlebih lagi kalau misalkan di dalam rumah itu ada orang yang sedang tidur atau sedang sakit. Nah, kita harus perhatikan. Jadi ketika bermain itu hendaknya kita bersikap tenang sesuai dengan keadaan di rumah itu. Nah, jangan juga kita main dengan sesuatu yang bisa berbahaya atau membahayakan kita, ya. Mungkin bisa juga membahayakan orang lain. Contohnya kita main kotoran tanah. Nah, kotoran tanah, kenapa kita nggak boleh main dengan hal itu? Karena itu kotor, ya kan? Kalau kotor dimasuk ke dalam rumah, ya pasti rumahnya juga jadi kotor. Nah, terus dengan api. Kenapa? Ya api itu kan bahaya. Kalau kita main-main dengan api, itu bisa membahayakan diri kita, bahkan semua yang ada di dalam rumah bisa terbakar. Wal ausakhi, dan kotoran sampah. Kalau udah tahu itu sampah, jangan dipakai main, ya. Dan kalau misalkan kita punya permainan atau mainan, terus adik kita minta mainan itu, nah biasanya kita pasti gak mau deh,
mainan kita tuh diambil sama adik atau siapapun itu. Nah, tapi kalau ini adik kita, apalagi adik yang masih kecil yang belum paham, hendaknya kita kasih aja mainan kita ke dia. Supaya apa? Supaya dia senang. Kalau dia senang, pasti dia nanti jadi nggak nangis. Karena kalau nangis, nanti pasti diomelin sama ibu kita. Iya nggak? Iya kan? Yang diomelin pasti siapa? Kakaknya. Nah, jadi harus mengalah sama adik kecil ya. Adik kecil yang belum paham melihat apa yang kita punya, dia ingin main juga, ya ajaklah atau berikan mainan itu ya. Biar apa? Biar ibu kita tidak marah. Nah, supaya keadaan di dalam rumah juga tenang, gak ada keributan. Lanjut ke paragraf ketiga. Wa anta'taniya binazafati manziliha wa tartibihi. Dan hendaknya ia memperhatikan, seorang anak perempuan itu memperhatikan apa? Binazafati manziliha, kebersihan rumahnya. Wa tartibihi, dan kerapihannya. Ya. Jadi harus memperhatikan kebersihan dan kerapihan rumahnya. Dengan cara apa sih? Bi antaknusa qa'atahu. Hendaknya ia menyapu halamannya ya, atau punya aula, ya pokoknya ruangan yang ada di dalam rumah hendaknya kita sapu. Wala tabsuqa, dan janganlah kamu meludah, wa tatamakhata 'alaiha, atau kamu menginjak dengan kotor di atasnya ya. Jadi nggak boleh ngeludah atau menginjak apa yang ada di dalam rumah dengan kotor ya. Wala tuwassikhul abwaba wal judrana, dan janganlah kamu mengotori pintu-pintu dan dinding-dindingnya ya. Wa tuhafizu ala adawatil manzili, dan hendaknya menjaga peralatan atau perkakas yang ada di dalam rumah. Fala taksirol awaniya, maka janganlah memecahkan atau merusak bejana-bejana. Wazujajatin nawafiz wal abwabi, dan kaca-kaca jendela juga pintu-pintu. Wala tughayyirat tawilati wal karasi, dan janganlah merubah keadaan meja-meja dan kursi-kursi. Bal tadu'aha murattabatan fi mawdi'iha, bahkan harusnya meletakkannya secara rapih, murattabatan secara rapih, fi mawdi'iha sesuai dengan tempatnya. Wa anturattiba firasyaha, dan hendaknya seorang anak perempuan itu merapikan kasurnya. Wa tunazzifa sariraha, dan membersihkan tempat tidurnya. Khususnya idza aradat antanama, jika ia ingin tidur, awin tabahat min naumiha, atau bangun dari tidurnya. Ya, penjelasannya di paragraf ketiga ini adalah hendaknya seorang anak perempuan itu memperhatikan kebersihan dan kerapihan dalam rumahnya. Contohnya apa? Contohnya kita harus menyapu semua yang ada di dalam rumah ya. Menyapu halaman, menyapu kamar, menyapu ruangan apapun yang di dalam rumah. Kemudian jangan meludah di dalam kamar, di dalam rumah ya, karena bukan tempatnya gitu. Jadi jangan sampai kita meludah kemudian kita injak-injak yang ada di dalam rumah itu dengan kotor. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya kita nggak boleh mengotori pintu juga sama dinding. Dengan cara apa? Dengan cara apa ya? Menjaga kebersihan pintu dan dinding-dindingnya. Nggak boleh coret-coret dinding, nggak boleh coret-coret pintu, ya kan? Kemudian menjaga semua perkakas yang ada di dalam rumah ya.
dirawat. Makanya janganlah kita buang alat sembarangan, kemudian kita memperbanyak peralatan dan jendela-jendela juga pintu-pintu ya. Itu harus dirawat, dijaga ya, dijaga itu semua, jendela-jendela rumah kita, pintu-pintu kita itu harus dirawat. Gimana menjaga jendela? Ya jangan melempar sesuatu yang bisa memecahkan kaca jendela tersebut. Atau misalkan kalau pintu, kenapa harus dijaga? Jangan sampai pintu itu dirusak atau dibanting ketika mau menutupnya. Nah, wala tugoyir atau wilati wal karosi. Juga jangan merubah keadaan meja dan kursi-kursi yang ada di dalam rumah. Nah, bahkan kita harusnya meletakkan segala sesuatu apapun yang ada di dalam rumah itu sesuai pada tempatnya dengan rapi. Kemudian hal yang semudah mungkin yang kita lakukan itu merapikan kasur kita dan membersihkan tempat tidur kita, membersihkan kamar ya. Nah, khususnya kalau misalkan kita mau tidur. Jadi mau tidur, pastikan keadaan kasur, tempat tidur, kamar kita dalam keadaan rapi dan bersih. Kemudian kita pastikan juga setelah bangun tidur, keadaan kasur, tempat tidur dalam kamar kita juga rapi dan bersih. Yang keempat, wa an ta'taniya bima fi manziliha min asjarin. Dan hendaknya seorang anak perempuan yang berakhlak itu anta'taniyah, memperhatikan bima fi manziliha, dengan apapun yang ada di dalam rumahnya, di sekitar rumahnya, min asjarin, seperti pohon-pohon ya, pohon-pohon atau tanaman, fatarusyaha fi mawa'idiha, maka hendaknya ia menyemprotkan atau menyirami pohon-pohon tersebut tepat pada waktunya. Fi mawa'idiha, tepat pada waktunya. Wala tughayyiru syai'an minha, dan hendaknya ia tidak merubah sedikit pun apa yang ada pada pohon tersebut. Wa tarfuqa bima fihi min hayawanatin, dan hendaknya ia juga menemani apa yang ada di dalamnya, menemani apa? Seperti hayawanatin, seperti hewan peliharaannya. Fala tansa an tuqaddima ilaiha at-ta'ama wasyaraba. Maka ia tidak boleh melupakan an tuqaddima, untuk menyiapkan ilaiha kepada hewan-hewan peliharaannya, at-ta'ama wasyaraba, menyiapkan makanan dan minumannya. Wa tahdharu min ta'dzibiha wa idzaiha, dan memperingatkan untuk tidak ta'dzibiha, menyiksanya, wa idzaiha, dan menyakitinya. Wa fil hadis, dan di dalam riwayat sebuah hadis, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Seorang perempuan itu masuk neraka karena kucing, anak kucing. Fi hirratin maksudnya adalah bisa babi hirratin, sebab karena anak kucing. Hasabatha, yang ia kurung, la hiya at'amatha wa saqatha, ia tidak memberi makan kucing itu dan juga tidak memberi minum kucing itu. Walahia tarokatha, dan ia juga tidak membiarkan kucing itu takulu min khisyasil ardi, makan dari serangga bumi ya, serangga yang ada di bumi. Nah, penjelasan paragraf keempat ini adalah selain seorang anak perempuan itu memperhatikan adab untuk menghormati orang tuanya, menghormati kakaknya, adiknya, atau siapapun yang ada di dalam rumah, kemudian ia juga harus
memperhatikan bagaimana adab dia ketika bermain, juga memperhatikan kebersihan dan kerapihan rumahnya. Ia juga harus memperhatikan apa yang ada di sekitar rumahnya. Contohnya, jika kalian punya tanaman, kalian menanam tumbuhan di sekitar rumah, kalian harus perhatikan juga. Perhatikan apa? Siramlah tanaman tersebut sesuai pada waktunya. Dan janganlah merubah sedikit pun dari tanaman tersebut. Misalnya, kalian menanam buah atau menanam bunga, jangan kalian rusak tanaman tersebut, ya. Jangan merubah sedikit pun apa yang ada tanaman itu. Misalkan kalian tebang jadinya atau kalian rusaklah, itu tidak boleh. Selain itu juga, kalau kalian memelihara hewan peliharaan di dalam rumah, misalnya kalian memelihara kucing di dalam rumah, kamu nggak boleh sekali-kali melupakan untuk menyiapkan makanan dan minumannya, ya. Jadi seorang anak perempuan yang beradab, dia juga perhatian kepada hewan peliharaannya. Dengan apa? Dengan cara memberi makan dan minumannya. Dan berhati-hati, memperingatkan untuk tidak menyakiti ataupun menyiksa hewan peliharaan tersebut. Karena ada dalam sebuah riwayat hadis, seorang perempuan itu bisa masuk neraka hanya karena anak kucing, ya. Kenapa sih kok bisa masuk neraka? Iya, karena dia punya anak kucing, tapi ia kurung, ia taruh aja di dalam kandang. Selain itu apa? Dia juga nggak kasih makanan atau minuman ke anak kucing tersebut. Bahkan ia nggak membiarkan anak kucing itu mencari makanannya sendiri atau makan dari serangga-serangga yang ada di sekitar situ. Nah, inilah, kalau sampai kita berbuat seperti itu berarti tandanya kita zolim. Nggak boleh, ya. Harus perhatikan juga apa yang ada di sekeliling rumah kita. Kita punya tanaman, kita rawat tanaman itu. Kita punya hewan peliharaan di dalam rumah, kita harus juga jaga makannya, jaga minumnya, karena mereka juga membutuhkan makan, nggak seperti manusia, layaknya manusia yang membutuhkan makan dan minum, tempat istirahat. Nah, itu harus kita perhatikan juga, ya, karena hewan peliharaan juga termasuk makhluk hidup yang perlu dijaga dari makan, minumnya, ya. Nah, kalau memang kita nggak sanggup untuk memberikan makan dan minum, lebih baik, alangkah baiknya tidak usah memelihara hewan peliharaan di dalam rumah, ya. Tapi kalau kita suka dengan, misalkan kita suka sama kucing, kemudian kita mau peliharalah ia dengan baik, ya. Pelihara dengan baik, dengan cara tidak berbuat zalim kepada hewan peliharaan tersebut, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah, ya, adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya. Tapi Ustazah mau menambahkan, semoga adab seorang anak perempuan di dalam rumahnya ini, ya, dalam pembahasan bab ini tidak hanya kita lakukan di dalam rumah, tapi juga di luar rumah, seperti menghormati orang yang lebih tua, kemudian menyayangi orang yang lebih muda, juga memperhatikan adab ketika bermain, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh membuat gerakan yang di luar dari permainan tersebut atau yang bisa memicu keributan. Juga kita harus perhatikan kebersihan dimanapun dan kapanpun. Kerapihan apapun di luar rumah juga harus kita jaga. Kemudian kita harus bersikap baik kepada tumbuhan dan hewan di sekeliling kita, ya. Baiklah, Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini. Benar datangnya dari Allah, salah pasti datangnya dari Ustazah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.